daripada mim ba'di ma'aqulu, ya, setelah mereka aqulu, mengerti mereka, faham mereka, so, kepada makna-makna daripada ayat-ayat Allah dalam Injilnya, dalam Tauratnya, so, ba'di ma'aqulu. Lalu setelah itu mereka merubah firman Allah. Di dalam Injil, di dalam Taurat, Allah mensifati baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang sangat indah, ya, lalu dirubah oleh mereka. Tuh, yang apa, di dalam bola matanya kan ada hitamnya, hitam, lalu ininya ada kuhul, akhal, bibir matanya tuh hitam, yang bibir kelopak matanya Rasulullah SAW itu hitam seperti yang pakai celak, akhal daripada kuhul, ya. Lalu Rasulullah SAW rambutnya juga, rambutnya ikal, dirubah oleh kaum Yahudi. Apa itu? Yang bola matanya yang hitamnya itu menjadi biru. Dirubah. Lalu rambutnya lurus rambutnya. Nah, begitu pula dalam ayat rajam, bahwa yang berzina harus dirajam. Mereka merubah, tidak dengan dirajam, jadi dipecut. Jadi dipecut, dan banyak lagi yang dirubah-rubah oleh mereka. Nah, mereka merubah kan tidak logikanya, mereka merubah itu dari hak, dari kebenaran kepada kebatilan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, mengikuti bisikan setannya. Mereka tertipu oleh dunia, oleh jabatan, takut kehilangan dunia, takut kehilangan jabatan. Itulah yang menjajah mereka. Yang menjajah mereka itu, ya, setan, hawa, keinginannya, nafsu amarahnya, dan dunia. Karena bisikan setan, kan? Karena keinginan, karena nafsu amarah, karena glamornya dunia yang menipu. Tuh. Akhirnya mereka siap merubah firman Allah dari kebenaran kepada kebatilan. Dirubah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Injil yang dirubah. Ada beberapa ayat di dalam Taurat yang dirubah. Ya. Masya Allah. Karena jiwanya sudah dijajah oleh 4 penjajah yang hakiki. 4 penjajah yang hakiki. 1 penjajah itu adalah bangsa setan. 2 penjajah itu adalah hawa, keinginan. 3 penjajah itu adalah nafsu amarah. 4 penjajah itu adalah dunia, uang, jabatan, penjajah. Ya. Kebanyakan manusia dan kebanyakan bangsa jin, mereka masuknya ke neraka, mendapat murka Allah, berbagai bencana dari Allah yang dibarengi dengan murkanya, karena mereka tidak mau membebaskan diri, memerdekakan dirinya dari penjajahannya para penjajah. Mereka tidak mau melawannya, mereka tidak mau memusuhinya, bahkan mereka bersahabat dengan yang 4 ini. Bahkan mereka menyenangi yang 4 ini, senang mengikuti bisikan setan
walaupun itu dosa kepada Allah. Senang mengikuti bisikan setan walaupun mendolimi sesama makhluk Allah. Kalau lagi menceritakan keaiban orang, senang enggak? Tanya diri kita. Kalau kita lagi menceritakan keaiban orang, senang enggak? Enak enggak gitu? Lagi ngobrol sama teman cerita tentang kejelekan si A dan si B, seneng nggak? Jawab, seneng ya, seneng gitu, seneng. Maksiat kepada Allah itu seneng, kan? Artinya mengikuti bisikan setan itu senang. Tanyakan kepada wanita-wanita yang berani membuka auratnya ke kantor, ke pasar, ke sana, tidak pakai kerudung. Tuh. Bentuk badan yang lekak-lekuknya sengaja diperlihatkan, aroma wanginya sengaja diperciumkan, kan? Sengaja dandan dulu dari rumahnya. Sengaja disetel-setelkan dulu harus pakai pakaian ini. Seneng gak ya? Kalau dilihat laki-laki seneng gak ya? Nah tanya. Itu kan sesungguhnya senengnya jiwanya itu menyenangi apa yang diinginkan oleh setannya. Menyenangi apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kan? Sampai berani di hadapan Tuhannya. Tubuhnya Allah yang bikin, ruhnya Allah yang bikin, segala nikmat Allah yang bikin, Allah yang berikan. Lalu dengan sombongnya di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, seolah dia berkata, saya tidak suka kepada kamu wahai Allah, tapi saya senang kepada setan-setan yang memberi arahan kepada saya harus begini. Saya senang terhadap keinginan saya sendiri, keinginan nafsu sendiri. Kalau diomongkan seperti itu, kalau diomong seperti itu, walaupun saya tahu bahwa saya tidak bikin diri saya sendiri, saya tidak bikin nikmat yang saya terima, yang saya rasakan. Saya tahu hawa nafsu saya tidak bikin, saya tahu setan iblis tidak bikin, kan? Saya tahu yang membikin adalah Engkau ya Allah. Ya, tapi saya tidak senang sama Engkau. Saya tidak senang sama apa yang Kau senangi. Saya tidak cinta kepada apa yang Kau cintai. Tapi saya senang kepada apa yang disenangi oleh setan, oleh keinginan saya, oleh nafsu saya. Masya Allah. Kalau sampai diperdalam seperti itu, hancur tauhid kita, hancur iman kita. Maka maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu sekecil apapun tetap menghancurkan nilai-nilai keimanan. Kan kalau dibuktikan seperti itu yang disebut maksiat itu. Ya. Orang kalau dibawa berzikir seneng gak ya? Orang kalau dibawa ngaji seneng gak ya? Orang kalau masuk pesantren seneng gak ya? Nah, yang di pesantren pingin pulang gitu kan, yang lagi ngaji malah pingin gitu. Nah, ayat. Lalu kalau dibawa nonton film, nonton bola, nonton itu, bagaimana rasanya? Di saat lupa kepada Allah, itu kan melupakan Allah. Sekarang mengingat Allah. Sekarang mengambil hidayah dari Allah. Sekarang mengambil ilmu dari Allah. Lagi memasukkan ilmu Allah, cahaya hidayah ini ke dalam hati kita. Supaya terang alam hati kita. Kita dalam taat kepada Allah. Bagaimana rasanya? Terpaksa. Tuh. Begitu nonton, seneng. Perdalam. Di dalam pemikiran dan pemahaman. Ayo perdalam oleh kita sendiri. Siapa yang bikin kita? Siapa yang bikin itu nikmat yang kita rasakan, yang kita terima? Di hadapan siapa kita berada? Bukankah kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diketahui oleh Allah?
Apakah kita pernah merasa bahwa ini dibikin oleh hawa nafsu kita, oleh kita sendiri, oleh syaitan? Lalu tatkala kita senang, tatkala kita bermaksiat melupakan Allah, yang kita senangi itu siapa? Yang kita senangi itu paham siapa? Pemikiran siapa? Mindsetnya siapa? Bukankah mindset syaitan? Bukankah mindset hawa nafsu kita? Nah, kita berada di hadapan Allah kok beraninya begitu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita hayati, maka jelas ketakaburan kita kepada Allah. Maka al-asi al-mutakabbir ala Allah. Orang yang maksiat adalah orang yang takabur kepada Allah. Takabur kepada Allah. Sekecil apapun maksiat tetap takabur kepada. Bagaimana tidak takabur? Tuh, segalanya dari Allah kok. Lalu digunakan untuk maksiat kepada sang pemberinya, di hadapan sang pemberinya. Bagaimana? Bagaimana tidak takabur? Lalu yang diikuti siapa? Setannya. Yang disenangi setannya. Yang disukai setannya dan hawa nafsunya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketahuilah bahwa penjajah itu ada 4. 1, setan. 2, hawa, keinginan. 3, nafsu. Tuh, amarah. 4, dunia. Inilah yang menjajah manusia dan bangsa jin. Siapa yang 4 ini pokalnya? Setan. Yang 3 ini dijadikan alat, diperalat oleh setan. Keinginan, nafsu, dunia diperalat oleh setan. Peralat oleh setan. Pokalnya adalah setan. Karena ini diperalat oleh setan, maka ini menjadi musuh. Musuh Bani Adam. Menjadi penjajah Bani Adam. Bani Adam kebanyakannya dijajah oleh yang 4 ini. Sehingga tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga berani maksiat kepada Allah. Sehingga berani mendolimi makhluk Allah. Menyakiti makhluk Allah. Merusak makhluk Allah. Kan? Membuka keaiban makhluk Allah, memperolok-olokkan, menghina makhluk Allah, sombong terhadap makhluk Allah, sampai membunuh makhluk Allah. Insyaallah. Karena dijajah oleh yang 4 ini. Maka manusia yang dijajah oleh yang 4 ini tetap belum merdeka. Belum memiliki hurriyah, kemerdekaan al-hakikiyah yang hakiki. Hidupnya masih mengikuti syaitannya, hidupnya masih mengikuti keinginannya yang bertolak belakang dengan ridha Allah, hidupnya mengikuti nafsu amarahnya, hidupnya tuh terus mencintai dunia. Kan? Hidupnya mengejar-ngejar dunia, mencintai dunia. Ini orang masih belum memiliki hurriyah al-hakikiyah, kemerdekaan yang hakiki. Karena masih dijajah. Apa resikonya? Resikonya hina. Di dunia dan di akhirat. Dihinakan oleh jabatan, dihinakan oleh uangnya, dihinakan oleh lakinya, oleh ceweknya, dihinakan. Hawa nafsunya menghinakannya, setan menghinakannya, dikuyah-kuyah. Ya, dikuyah-kuyah. Dijadikan pembantu siang dan malam. Tuh, kata dunia, saya kejar. Kata dunia, saya ingin dimanja. Kata dunia, saya cintai. Kata dunia, saya muliakan, dimuliakan. Kata hawa nafsu, ikuti saya, ikut. Kemana saja arah hawa nafsu, mengikutinya, tunduk. Insyaallah. Kata setannya, tuh, pokoknya kamu harus menyalahi Allah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na sama setan.
Kamu harus menyalahi aturan Allah samina wa kamu harus meninggalkan sholat. Ya, siap. Kamu enggak boleh saum Ramadan, siap. Kamu harus membuka aurat, siap. Kamu harus ngomongin kekurangan orang, siap. Kamu harus bohong, siap. Segala macam maksiat. Karena setan itu intinya manusia dan bangsa jin, intinya supaya mukhalafah, supaya menyalahi aturan Allah, menyalahi ridha Allah. Sudah. Itu setan. Itu setan. Itu setan. Kalau hawa nafsu pada dasarnya tidak seperti itu. Hawa nafsu mah pada dasarnya hawa nafsu mah yang sebeuh. Hawa nafsu hayang sebeuh hees, hayang sebeuh dahar gitu kan. Hayang sebeuh eta mah. Tuh. Eta hawa nafsu. Da moal sebeuh-sebeuh. Tuluy we gitu. Moal sebeuh-sebeuh. Naon sababna da hawa nafsu mah teu ngolotan. Ari awak ngolotan. Suku beuki rarampeolan. Aya hawa nafsu mah tetep we anom. Tetep muda hawa nafsu gitu. Mesin huntu geus muruluk oge. Ngora we hawa nafsu. Moal ngolotan hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini andai kata selamat tidak diperalat oleh setan hawa nafsu kita, maka hawa nafsu ini sejajar dengan binatang. Hawa nafsu ini sejajar dengan binatang. Andai kata hawa nafsu ini selamat dari setan. Artinya setan tidak bisa memperalat hawa nafsu kita. Kita punya keinginan tapi tidak dosa. Kita punya apa saja amarah tapi tidak dosa. Namun kalau ini diumbar, keinginan ini persis seperti domba. Persis seperti binatang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya harus melebihi gitu kan, harus keluar daripada sifat-sifat syaitan dan harus keluar daripada sifat-sifat dan tabiat-tabiat binatang gitu kan, supaya berpindah kepada alam yang mulia, alam yang suci, kedudukan yang agung tuh. Maka tidak boleh ini manusia taat kepada hawa nafsunya. Tidak boleh manusia taat kepada setannya. Kalau manusia taat kepada setannya, gitu kan? Ini sekelompok dengan setan. Berarti siap bermusuhan dengan siapa? Dengan Allah. Tuh, menghadapi laknat Allah. Andai kata tidak berdosa kepada Allah karena tidak mengikuti setan, tapi mengikuti hawa nafsu, berarti masih sejajar dengan binatang, masih tetap hina. Masih tetap hina. Allah menghendaki manusia dan bangsa jin mulia, lepas daripada kedua kedudukan itu, kedudukan syaitan dan kedudukan binatang. Jadilah insan, jadilah manusia. Manusia itu adalah man kharaja, adalah makhluk Allah yang keluar daripada sifat minas sifat asyaitaniyah was sifat al-hayawaniyah, yang keluar daripada sifat kesyatanan dan sifat kebinatangan. Maka selalu ada rem. Lagi enak-enak tidur harus sholat, ya itu kan. Ngumpulin harta harus sodakoh, ya itu kan. Harus zakat, ya ada rem-rem. Direm, tidak lepas, tidak lepas. Oh, insyaallah. Dan keinginannya ini bukan tidak ada keinginan, bukan tidak ada nafsu, bukan. Karena nafsu dan hawa, keinginan ini diciptakan oleh Allah di Bani Adam, hatta di para nabi, hatta di para rasul alaihissalatu wassalam, semuanya ada hawa, semuanya ada nafsu, semuanya.
Tuh. Namun ya, hawa nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan manusia dan bangsa jin supaya diterangi dengan nur hidayah, nur petunjuk dari Allah, nur ilmu Allah, sehingga hawanya, keinginannya mengikuti hidayah, sehingga nafsunya mengikuti hidayah. Nafsunya tetap ada, tapi nafsu yang mengikuti hidayah, kan? Hawanya, keinginannya tetap ada, tapi keinginan yang mengikuti hidayah terus. Setan tidak bisa berkutik, ya. Setan tidak ikut campur. Nah, maka hawa dan nafsu ini yang dimaksud dengan musuh Bani Adam adalah hawa, keinginan, dan nafsu yang merupakan dasar kebiasaan, gitu kan? Sifat hawa nafsu ini, karena hawa keinginan ini ada kelas-kelasnya dan nafsu pun juga ada kelas-kelasnya. Nah, ini tidak bisa hilang di dalam jiwa kita. Hatta di dalam jiwa wali tidak bisa hilang hawa dan nafsu dan kelas-kelasnya. Yang beda di mana? Yang beda adalah keaktifan dan ketidakaktifan, gitu kan? Hawa nafsu ini di para wali yang merupakan hawa nafsu yang tidak tunduk kepada aturan Allah, ini tidak aktif. Yang aktif nanti hawa nafsu yang mendapat cahaya hidayah dari Allah, itu yang aktif. Ini tidak bisa aktif. Di umumnya manusia justru yang aktif adalah hawa nafsu yang tidak mau taat kepada Allah. Hawa nafsu yang masih sejajar dengan binatang. Ingin apa? Ingin kenyang. Patokannya begitu hawa nafsunya. Pokoknya ingin kenyang. Tuh. Sabentetna hayang kitu tah. Nah, ini di umumnya manusia. Tuh. Di umumnya manusia pada dasarnya tidak aktif hawa nafsu yang mendapat hidayah dari Allah, yang dibimbing oleh bimbingan Allah. Nah, lalu dididik dengan hidayah. Setelah dididik, maka yang ini tidak aktif, muncullah, aktiflah nanti hawa nafsu yang mendapat bimbingan Allah. Nah, jadi berpindah nanti nafsunya, ada nafsu radiyah, mardiyah, kamilah, mutmainnah dan sebagainya. Nah, ini harus terus dijaga. Jangan sampai aktif. Kenapa? Karena walaupun kita sudah mengaktifkan hawa nafsu yang mendapat hidayah tadi dan menonaktifkan hawa nafsu yang tabiatnya adalah sifatnya sifat binatang, namun sewaktu-waktu boleh jadi ini aktif lagi. Nah, maka terjadilah sewaktu-waktu terpeleset. Padahal hari-harinya hawa nafsunya sudah dibimbing oleh bimbingan Allah. Tapi sewaktu-waktu ini hawa nafsu yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah ini aktif, sehingga terjadi terpeleset. Ini terjadi terpeleset. Nah, ini yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang memang kadang-kadang terpeleset ke sana. Tuh. Kalau kadang-kadang terpeleset ke sana, nah ingat, ini masih aktif, masih bisa aktif sewaktu-waktu. Tapi nafsu lawamah ini dia tahu kesalahan dirinya. Kalau kita sudah naik nafsunya lawamah, sudah mulai aktif, lawamah itu sudah mulai bagus. Nah, sewaktu-waktu kita nanti terjerumus. Alhamdulillah min dzalik, kalau terjerumus
Kita tahu bahwa kita salah. Lalu kita merasa salah. Kita merasa malu oleh Allah. Kita merasa dosa. Lalu bertobat kepada Allah. Oh, tobat. Kita menangis kepada Allah. Terus menjaga lagi. Nah, namun kalau ini keaktifannya masih tinggi ini, kadar keaktifannya. Walaupun sudah direm, nanti sewaktu-waktu begitu juga. Nah, ini harus terus. Yang ini hawa nafsu yang sifat-sifat binatang ini itu harus terus matikan, tidak boleh aktif, dijaga dengan zikir, dengan tawajuh kepada Allah, dijaga terus dengan hubungan dengan Allah, selalu hati dihadapkan kepada Allah supaya merasa hati ini dilihat selalu oleh Allah, supaya malu, supaya tidak berani berbuat kesalahan, supaya tidak berani mengikuti nafsu yang ini. Terus, kan? Nah, nanti nafsu lawamah ini berpindah, naik menjadi nafsu mutmainnah. Apa mutmainnah? Mutmainnah itu yang tumakninah, yang tenang dengan hidayah Allah. Kalau dibawa kepada kesesatan tidak tenang, gitu kan? Tidak tenang. Hati ini marah kepada maksiat kepada Allah. Marah kepada kekufuran, tidak ridha kepada kemusyrikan, tidak ridha kepada penyimpangan-penyimpangan. Marah hati ini, juga. Nah, hati ini senang, tenang kalau dibawa mengingat Allah, bertawajuh kepada Allah senang, beribadah kepada Allah senang, tenang, nyaman, damai. Ini nafsu mutmainnah. Kalau tidak ada kegiatan ibadah itu tidak damai, gitu kan? Kalau curhat kepada Allah damai, kalau curhat kepada orang tidak damai. Berbeda dengan nafsu amarah. Kalau amarah inginnya kalau curhat sama manusia, walaupun efeknya nanti banyak orang yang tahu, gitu kan? Kepada kejelekannya sabodo. Pokoknya saya sudah merasa tenang karena saya sudah curhat, gitu kan? Padahal efeknya bagaimana? Efeknya tadinya orang tidak ada yang tahu kekurangan kita, kesalahan kita. Dengan curhat malah jadi tahu mereka. Kan? Akhirnya kita jadi hina. Siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Ayo belajar curhat kepada Allah. Nggak bisa, nggak tenang dibawa curhat kepada Allah itu, nggak nyaman. Nah, ini orang yang nafsunya masih nafsu binatang. Sifatnya masih sifat hayawani. Nanti masuk lawamah. Lawamah ini masih dipaksakan. Kendalinya dipaksakan, dihadapkan kepada Allah, masih merasa terpaksa, tapi ditutup terus, dikunci, dimatikan terus keaktifan nafsu amarahnya. Terus akhirnya mulailah merasa nyaman dengan mengingat Allah, dengan takurrub, dengan berdoa, menangis kepada Allah, curhat kepada Allah, merasa nyaman, merasa tenang, dibawa salat, dibawa saum, bawa ibadah, walaupun berkorban banyak, merasa bangga, bahagia, walaupun sampai nanti merasa nyaman itu sampai kematiannya di jalan Allah, merasa mutmainnah, hatinya merasa nyaman, merasa tenang, merasa bangga. Itu mutmainnah. Baru dari mutmainnah itu sudah mulai ada kontak khusus dengan Allah. Mutmainnah itu nanti kalau matinya mati atas panggilan, bukan mati atas paksaan, kan? Kematian sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi takdir Allah, qada Allah, kepastian Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah ini dibarengi dengan kerinduan Allah. Dari mulai nafsu mutmainnah ke atas, karena ke atasnya ada radiyah, mardiyah, ada kamilah ke atasnya. Nafsu yang sempurna itu kan, nafsu para aulia Allah, nafsu para nabi-nabi Allah. Kalau nafsu mukminin, muslimin, orang-orang saleh mulai dari nafsu mutmainnah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nafsu mutmainnah, maka kematian kita adalah kematian yang merupakan undangan Allah, resmi dari Allah. Resmi
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, dengan kedekatan denganku, dengan mengingatku, dengan mengabdi kepadaku. Tuh, berkorban di jalanku, dengan jiwa ragamu, dengan harta bendamu, kamu merasa tenang. Ya? Sekarang irji'i ila rabbik, pulanglah kamu kepada Tuhanmu yang kamu sembah. Masya Allah. Dipanggil oleh Allah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang mengurus kamu, yang memberikan hidayah kepada kamu, yang membimbing kamu, yang menjaga kamu, yang siang malam terus menghujani kamu dengan rizkinya, dengan kasih sayangnya, dengan ridhanya, dengan penjagaannya. Irji'i ila rabbik, pulanglah kamu kepada Tuhanmu yang selalu kamu ingat, yang kamu rindukan, yang kamu cintai, yang kamu agungkan. Pulanglah radiyatan mardiyah, radiyatan mardiyah, dengan sama-sama ridha di antara aku dan kamu. Kamu ridha, aku juga ridha. Masya Allah, diundang oleh Allah. Kamu ridha, kami ridha. Pulang sini. Radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah. Bergabung dengan hamba-hambaku. Masuklah. Dipanggil. Begitu rohnya keluar, loncat ini rohnya. Roh yang rindu kepada Allah, loncat ini. Masya Allah. Tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Sudah tidak peduli terhadap dunia yang menjijikan. Udah tidak peduli kepada siapapun. Kenapa? Panggilan dari Allah langsung datang. Allah langsung yang berfirman. Allah langsung yang berfirman kepada jiwa seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Tenang dengan beriman kepadaku, tenang dengan mengingatku, mencintaiku, mengagungkanku, tenang dengan ketaatan kepada aturan-aturanku. Dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, benda di jalanku. Irji'i ila rabbik. Sini, mari. Bayangkan, siapa yang menyapa? Siapa yang memanggil? Siapa yang mengundang? Allah. Langsung Allah. Langsung Allah. Bukan urusan malakal maut lagi, bukan urusan Azrail lagi, bukan. Langsung Allah, sini. Mari ke sini. Kamu ridha, kami pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bergabung dengan hamba-hambaku. Begitu rohnya keluar, langsung. Masya Allah. Rohnya dipertemukan dengan Allah dengan penuh keridhaan. Hamba ini ridha, Allah pun ridha. Pertemuan, kan? Yang ridha dan yang diridhai. Makhluk dengan Khaliknya, Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu bergabung, berkumpulah dengan semua hamba-hamba Allah yang Allah ridhai dan yang mereka ridha kepada Allah. Manhum, siapa? Fi ibadi, hamba-hambaku yang disebut. Hum, malaikatullah, semua malaikat Allah. Bergabung dengan para malaikat, bergabung dengan para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam, bergabung dengan para aulia, bergabung dengan para salihin, bergabung dengan para ulama, para muqarrabin, para siddiqin, hamba-hamba Allah yang Allah ridhai dan yang mereka ridha kepada Allah. Radiyatan
mardiyah. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surgaku. Masuknya ke surga bukan karena ada proses. Masuknya ke surga bukan karena ini dibawa oleh malaikat, ini terus harus lewat Shiratal Mustaqim. La. Tapi nafsu mutmainnah diundang oleh Allah masuknya ke surga atas undangan Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wahda binasil ayat, dengan nas ayat Quran. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke surgaku. Siapa yang mengundang? Bagaimana mulianya makhluk yang diundang oleh sang Khaliknya. Untuk masuk surga saja diundang oleh Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Nah, ini nafsu mutmainnah, sahibun nafsil mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah adalah orang yang sudah mulai terbebas dari penjajah yang 4. Terbebas daripada penjajahan setan, terbebas dari penjajahan hawa, terbebas dari penjajahan nafsu ammarah, terbebas dari penjajahan dunia. Nah, ini adalah orang yang mulai merdeka jiwanya. Lalu merdeka raganya. Sehingga tidak ada dalam alam ruhaninya, alam batiniyahnya dan jasadnya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya yang terancam oleh api neraka. Dan tidak ada semua rizkinya yang Allah rizkikan kepadanya, hatta pakaiannya, rumahnya, tanahnya, semuanya yang diancam oleh siksa Allah dan murka Allah. Enggak ada, semua merdeka. Bahkan dari kemerdekaan itu, dari ridha Allah itu, Allah hujankan kasih sayangnya dan keberkahan dan ridhanya. Bukan cuma dalam jasadnya dan dalam jiwanya saja yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah dan ampunan Allah, tapi pakaiannya pun juga sama. Hurriyah merdeka, hartanya hurriyah merdeka, tidak ada harta yang diancam, tidak ada tempat yang diancam, tidak ada jabatan yang diancam, semuanya hurriyah merdeka. Inilah yang disebut dengan hurriyah hakikiyah. Sehingga pakaiannya jadi barokah, tempatnya jadi barokah, segala jadi barokah. Kenapa ya barokah? Karena ini adalah tempat manusia-manusia yang oleh Allah sudah diberikan kemerdekaan yang hakiki secara total. Kalau kita berbicara tentang penjajah hakiki dan kemerdekaan yang hakiki, maka kita sekarang faham yang menjadi penjajah itu bukan Belanda. Kalau begitu, yang menjadi penjajah bukan Jepang, bukan Belanda, bukan Jepang. Boleh jadi bangsa Indonesia juga jadi penjajah. Kan? Kalau ditanyakan kenapa mereka mendolimi bangsa Indonesia, kenapa mereka merampas hak bangsa Indonesia, sesungguhnya di dalam jiwanya ada yang memerintah, adalah setannya. Itu adalah hawa nafsunya. Mereka tergiur dan tertipu oleh dunia. Tapi kan di negara Belanda tidak semua bangsa Belanda yang memang seperti itu. Mereka banyak yang beriman kepada Allah. Mereka banyak mendapat hidayah. Tidak bisa disebut penjajah oleh kita. Begitu pula di Jepang ada yang seperti itu, tidak bisa disebut penjajah oleh kita. Dan boleh jadi penjajah hadir di Indonesia yang merampas hak orang lain, yang itu, yang ini gitu kan. Ini adalah para penjajah-penjajah. Namun hakikatnya penjajah bukan manusianya, tapi itu yang 4 itu. Sehingga manusianya menjadi penjajah pula karena apa? Mengikuti kepada keinginan para penjajah yang hakiki. Karena setan akhirnya mendolimi yang lain. Karena setan akhirnya merebut hak orang lain. Karena hawa nafsu akhirnya mendolimi yang lain, merebut hak orang lain. Karena dunianya itu akhirnya
tuh, mendolimi yang lain, merebut hak orang lain. Maka kalau kita sudah paham tentang ini, bahwa segala yang diperbuat oleh manusia, oleh jasadnya, itu semuanya perpanjangan daripada apa yang ada di alam hatinya. Jika alam hatinya rusak, rusaklah tatanan lahir. Jika hatinya baik, baiklah tatanan lahirnya. Ini Belanda dulu disebut penjajah, sesungguhnya itu perilaku jasadnya, ucapan lisannya, membunuh, merampas dan sebagainya. Namun sesungguhnya itu perpanjangan dan perintah daripada apa yang ada di hatinya. Ya. Paham? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil. Beliau tampil apa? Memproklamirkan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki, hurriyah hakikiyah, sehingga manusia dan bangsa jin bagaimana caranya supaya bebas daripada penjajah yang 4 ini. Kerajaan hatinya merdeka. Kalau merdeka kerajaan hatinya, maka kerajaan jasadnya akan merdeka pula. Tidak akan terjadi kezaliman, tidak akan terjadi maksiat, tidak akan terjadi penjajahan, merebut hak orang lain, menggasap, menjelek-jelekan sampai membunuh dan sebagainya. Tidak akan terjadi di muka bumi ini kalau jiwanya sudah merdeka. Siapa pelopor dan pejuang kemerdekaan yang hakikiyah? Sayyiduna Muhammad. Dan sebelumnya adalah para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Selanjutnya siapa? Para ulama-ulama Allah, para syuhada, para solehin. Beliau-beliaulah di setiap masa yang merupakan pejuang-pejuang hurriyah hakikiyah, kemerdekaan yang hakiki. Nah, kemerdekaan yang hakiki. Ingat. Sehingga di berbagai negara banyak orang yang merdeka. Para wali songo sebagai pejuang kemerdekaan yang hakiki masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Lalu berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dan memerdekakan bangsa di Nusantara ini, para wali songo ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka lahirlah manusia-manusia merdeka di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, manusia-manusia yang bebas jiwanya daripada para penjajah yang hakiki, yang 4 itu. Maka lahirlah mukmin, muslim yang sempurna. Lahirlah wali-wali Allah, lahirlah para solihin, lahirlah para siddiqin, para muqarrabin dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, tabarakallah. Ini para wali songo tidak memerangi orangnya, ini hebatnya. Para wali songo tidak memerangi manusianya, tapi para wali songo justru membela manusianya, menyayangi manusianya. Memusuhi siapa? Penjajahnya. Siapa penjajahnya? Yang dimusuhi, ingat, oleh para rasul, oleh para nabi, oleh para wali, oleh para ulama. Yang dimusuhi adalah yang 4 ini. Bukan orang yang dimusuhi, orangnya dibela, orangnya disayang, orangnya diselamatkan. Makanya pertanyaannya, banyak yang bertanya-tanya, mungkin yang berpikir, Buya, saya mau tanya, ini orang yang berpikir nih, kenapa dulu di Indonesia wali-wali Allah banyak, ketika masuk lalu mencetak kewalian? Artinya yang memiliki karomah itu banyak. Sehingga ada cerita, wali ini mau sanggup hanya dengan beberapa hari menghabisi semua Belanda. Wali ini sanggup hanya beberapa hari menghabisi Belanda. Kenapa? Punya karomah.
sakti-sakti semuanya, kan? Tapi kok kenapa lambat kok sampai 500 tahun, gitu kan? Kalau dihitung sejarah penjajahan itu dari awal itu kirang langkung 500 tahunan. 350 tahun itu yang seolah-olah besar-besaran begitu. 350 tahun kok lama banget ya. Katanya di Indonesia itu dulu para wali banyak. Nah, maka dijawab oleh Al-Fakir. Jawabannya adalah itulah hakikat. Apa? Jawabannya apa? Itulah hakikat. Jadi perjuangan para wali Allah itu seperti perjuangan para nabi dan para rasul. Bukan membinasakan manusia, tapi menyelamatkan manusia. Bukan memusuhi manusia, tapi menyayangi manusia. Rahmatan lil alamin, binatang pun disayangi. Kalau memang sayang, upayakan bagaimana manusia ini selamat. Apa yang menjadi sebab dia celaka, baik di dunia maupun di akhirat? Para rasul tahu, karena dikasih tahu oleh Allah. Yang menjadi sebab celaka itu karena mereka dijajah oleh yang 4 ini. Nah, hakikat penjajah ini yang 4. Bagaimana manusia selamat? Caranya bagaimana manusia supaya faham kepada hakikat para penjajah, supaya mereka tidak dijajah. Mereka bisa menyelamatkan dirinya. Mereka bisa menyelamatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Dakwah para wali songo supaya mereka mengenal Allah. Mereka mengenal hakikat para penjajah. Mereka memiliki cara yang jitu untuk mengalahkan para penjajah. Mereka dikasih tahu untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Lalu bermunculanlah dari Sabang sampai Merauke manusia-manusia yang merdeka daripada para penjajah yang hakiki. Maka Indonesia mulai menjadi negeri peradaban di dunia. Ya, menjadi negeri etika yang mulia. Indonesia disegani bukan karena tempat. Indonesia disegani, ingat, bukan karena angker banyak hutan. Indonesia disegani, justru disegani karena manusia-manusia yang merdeka secara hakiki. Yang merdeka secara hakiki. Lalu bagaimana gerakan para wali songo? Gerakan wali songo bukan membunuh Belanda. Tapi gerakan wali songo adalah memusuhi dan memerangi para penjajah yang hakiki. Bagaimana memerangi setannya, bagaimana memerangi hawa nafsunya, bagaimana memerangi dunianya. Akhirnya bermunculan di sana di sini orang-orang yang sukses, memiliki hurriyah hakikiyah, kemerdekaan yang hakiki. Allah. Belandanya orangnya tidak dimusuhi. Ini hebat. Ya. Ini hebat. Bayangkan. Dulu yang menjadi dalam-dalamnya siapa? Para wali. Yang menjadi sultan-sultannya para wali. Hatta yang menjadi kepala desanya dulu mah disebutnya juga Mama Kuwu. Pan ayeuna masih kades. Benar ente? Si RW gitu kan. Baheula mah saha? Mama Kuwu. Oh, disegani dan sebagainya. Kenapa? Karena tuh dulu itu bisa disebut hampir semuanya dibangun, disiasati oleh para wali-wali Allah. Bagaimana ini posisi-posisi jabatan dipegang oleh orang-orang yang betul-betul sudah merdeka dari para penjajah yang hakiki.
Dan ini adalah dai-dai. Ini adalah ulama-ulama. Dan mereka adalah wali-wali Allah. Lalu mereka berjuang mengusir para penjajah-penjajah yang hakiki. Baik yang ada pada diri bangsa Indonesia sendiri maupun yang ada pada diri Belanda, Portugis, Jepang, kan? Dan para wali Allah ini hebatnya menyelamatkan manusia dan kemanusiaannya. Bukan membunuh, tapi menyelamatkan. Membangun kehidupan, membangun ketenangan, membangun keamanan. Makanya lama Belanda itu. Mereka tidak bisa berkutik, mereka tidak bisa seenaknya membunuh bangsa Indonesia. Kenapa? Bangsa Indonesia baik-baik loh. Kan? Bangsa Indonesia baik-baik. Bangsa Indonesia tidak memerangi saya. Bangsa Indonesia akhlaknya mulia. Bangsa Indonesia terus subhanallah. Sehingga banyak Belanda-Belanda yang masuk Islam. Dan banyak Belanda-Belanda yang bertobat. Lalu kembali ke negerinya menyebarkan Islam di negerinya. Dan banyak Belanda-Belanda yang menjadi ulama dan menjadi wali Allah. Masya Allah. Ini keistimewaan, kehebatan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang hakiki. Ini kehebatan para pejuang-pejuang yang hakiki, ya para ulama-ulama Allah. Kita harus paham. Kita harus paham. Yang disebut para pejuang yang hakiki itu harus paham. Ini bukti nyata. Kalau saja wali-wali Allah ingin membunuh manusia di zamannya, ingin menghancurkan Belanda di zamannya, banyak tuh kejadian saksi manakib-manakib para wali. Eyang Agung Mahmud dulu, Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu taala, yang sini-sini nih, yang sini-sini. Beliau Eyang Agung Mahmud itu, istrinya ini mah ibu. Di mana kakek, Mama Bojong, Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut pernah diurus oleh istri Eyang Agung ini. Eyang Agung ini mencetak 40 orang muridnya beliau yang siap menghabisi Belanda dari Sabang sampai Merauke. Hanya dengan 40 orang. Hanya dengan 40 orang, bayangkan. Yang terakhir, kata apa? Yang terakhir, yang apa tahu? Mah Unui. Mah Unui, kakek-kakek Mah Unui dulu di Bojong. Tuh. Apa keistimewaan Mah Unui? Ini murid Eyang Agung yang dicetak mau menghabisi semuanya. Punya goloknya itu sesikut lebarnya, panjangnya kira-kira 3,5 meter. Ini pegangan seperti golok biasa. Bagaimana mungkin orang bisa memegangnya? Coba, panjang, besar, itu dibawa berat sekali. Berat sekali. Ini 6 orang harus bawanya. Tebelnya luar biasa. Bagaimana menggunakannya? Konon, menurut apa dulu tuh Mah Anui mah hanya dengan tangan kiri aja seperti sama itu kayu kecil, kayak sama ranting megang itu, megang itu seperti begitu. Ceritanya Eyang Mah Ibu, istrinya Eyang Agung, beliau mau menghitan. Tuh, ada anak yang dihitan dulu di Mah Soreang. Lapangan itu tidak bisa dibikin masjid. Kenapa? Karena ada batu sebesar rumah yang sangat besar sekali, yang sangat dalam sekali. Jadi muncul hanya sebagian kecil munculnya. Ini kalau harus dihabiskan, ini butuh berbulan-bulan. Kalau umpamanya dihancurin hanya atasnya doang, ini butuh berbulan-bulan. Masih ada Mah Anui sama Khalifah Soreang sekalian ingin tahu bagaimana murid Eyang Agung yang 40 orang ini nih yang sudah dididik untuk menghabisi Belanda semuanya. Akhirnya datang ke Bojong.
Mah minta tolong mau bikin masjid. Minta tolong apa? Kata Mah Andoy, tolong pindahin ada batu yang ngehalangin. Ini kan bikin masjid harus segera. Tuh. Akhirnya datang ke sana. Malam-malam datang ke sana. Tuh, lihat batu. Ini berdua sama Ama Khalifah. Ama Khalifah yang menjadi saksi. Kamanakeun cenah saurana teh. Kamanakeun ieu teh batu teh. Kapal ditu cenah mah itu. Saur Ama Khalifah soreang da teu kanyahoan. Teu kanyahoan eta teu diteuteup kitu teu kanyahoan. Mah Anuy tuh ngurilingan eta batu ukur ngurilingan tos kitu teh bari ngobrol dikoer ku keuneng. Eta dikoer ku keuneng ngaburialna batu, ngacelengna batu pindah ka ditu blug. Euneur soreang. Batu nage atuh sagede imah gede. Ukur ku keuneng di kitu dikoerkeun bari ngaliwat, bari ngobrol eta teh. Tasiga kitu murid Eyang Agung Mahmud. Kapungkur di Bojong. Ya, kapungkur di Bojong. Masyarakat teh di Bojong teh teu gaduh zaman. Ari ngadamel zaman teh sok ku lodong awi ieu teh geuningan. Awi naon? Awi gombong gitu. Salunyur awi gombong. Kan eta teh kudu ditotogannya si eta teh si buku-bukuna teh kan heubeul. Ieu dek dianggo ku masyarakat ieu. Ka Mbah Anuy akhirna teh. Mah, ieu mah peryogi kanggo ieu mah kanggo bak ayeuna mah. Ayeuna diantosan mah. Mah Anuy cing neangan areng. Heh. Ya, lajeng di bolongan ku anjeunna teh keur yeunana keur naon? Keur cocok-cocokna teh keur pancuranana bolongan ku arengna teh. Kanggo naon mah? Nya urang bolongan cenah keur ieunana keur nyocokana. Bade dikumahakeun mah? Keun kalana dagoan. Beres di ku eta ku areng halik dek dihitutan ku mah. Bulan itu dihitutan ti dieu tut bro. Kaluar eta kabeh henteu dirojokan heula. Kaluar geus bersih eta anu meunang ku areng teh siga anu meunang ngeureut ku peso raut we. Geus bersih pek pake. Samenit ge henteu. Samenit ge henteu teu make dirojokan, teu make sugan dikorowek ku bedog, teu make naon, dihitutan, hitutna siga kitu sok. Mah Anuy beh dieu Mah Anuy murid Eyang Agung. Begitu Eyang Agung parantos nyusun 40 muridnya seperti ini, datang gurunya Tubagus Rangin. Cerita kepada gurunya mau melawan Belanda. Saur guruna, kumaha kasanggupan hidup tuh ngalawan Belanda. Abdi sangem sadayana Belanda di Indonesia ieu sangem kok 40 jalmi ieu disaepkeun sadayana. Sudah tidak mempan senjata api bom dan sebagainya itu sudah tidak mempan, sanggup hanya dengan 40 orang. Kata gurunya Tubagus Rangin, ya, jangan. Coba lihat ke sini, ada lubang di tanah, lalu didoain oleh gurunya. Begitu didoain keluar semut, wah semut hitam, keluar terus, ayo bunuh, kata gurunya. Lalu dibunuh oleh Yang Agung. Dari pagi ba'da subuh tuh ini membunuh ini dari pagi ba'da subuh terus sampai zuhur dah habis ini terus keluar dah habis tuh. Sholat sampai asar sholat sampai maghrib dah habis tuh. Kata gurunya sudah. Ini bukan hancak kita, bukan lain hanca urang. Engke bakal aya nu ngelehkeun Belanda engke, nu ngelehkeun walana cenah engke. Tos didaukeun ku Yang Agung, ku Tubagus Rangin guruna Yang Agung. Engke bakal aya nu ngelehkeun walana. Urang tong
Naon sababna? Mun ku urang dibeakeun kabehanana, ku urang dipaehan kabehanana, maranehanana boga anak incu nu teu eureun-eureun. Maranehanana cenah boga anak incu nu teu siga ieu sireum. Tuh. Ayeuna dipaehan beak kabeh. Urang maot urang teh. Itu boga anak incu, urang boga anak incu. Anak incuna dendam. Aya anak incu urang can karuhan sarua jeung urang. Mun anak incu urang sarua jeung urang mah gitu. Ieu mah anak incu urang can karuhan sarua jeung urang. Tuh. Ulah sina nepi ka ngakibatkeun ke anak incuna dendam, tuluy ngabales ka anak incu urang. Tuh, geus. Akhirna teu janten eyang agung. Teu janten eyang agung. Begitu pula Syekh Ismail kapungkur. Tatkala Syekh Ismail mantanana badai nyerang Belanda, menghabisi Belanda siap sendiri. Sa Indonesia teh sumping guruna. Caur guruna, kiai, naon senjata kiai? Tuh. Abdi gaduh sholawat. Bacakeun sholawat, namina panah sewu. Sholawatna teh. Sakali maca sholawat dikebutkeun sorban 1000 jadi panah nancep. Kebutkeun 1000. Ya. Masya Allah. Nah, siga kitu. Ya. Dilawagel ku guruna itu. Teu cios. Jadi senjatanya karena itu baheula mah diurang mah kitu. Heuh da para wali atuh. Para wali. Beh dieu Mama Oye Cigonewah, putra Eyang Perbu Cigonewah. Mama Oye Cigonewah kagungan doa tinu janten ramana Eyang Perbu, tinu janten eyangna nyaeta Eyang Agung Mahmud teh. Naon di antawis doana adalah gelap sewu. Gelap sewu teh lamun cenah 10 kilometer musuh erek nepi ka dieu dipapagna ku gelap. Ieu mah ukur ngadoa we. Itu mah dordar di samerna teh ku gelap 1000. Tuh. Sakali maca doa 1000 gelap, sakali maca doa 1000 gelap teu beak-beak gelapna teh. Tuh. Tah nepi ka kitu tah. Ya. Eta teh bukti. Eta teh nyata. Digunakeun teu? Urang nguping, gitu kan? Aya anu pesawat keur di Ciduhane geuningan. Oh, waktu di Surabaya baheula gitu kan? Ya Ciduhane. Mun cek urang teh kabeh we dikitukeun ya. Bisa, oh bisa. Namun menyalahi hikmah. Ada hikmah yang tidak bisa dibaca oleh umumnya manusia. Gitu kan? Menyalahi aturan. Tidak bisa seperti itu seenaknya. Tuh. Karena tugas yang paling penting, ingat, tugas yang paling penting mukminin hamba Allah, tugas yang paling penting bukan membunuh. Tugas yang paling penting adalah membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari penjajah yang ampat sehingga mereka merdeka yang hakiki, lalu mereka merdeka dari murka Allah dan api neraka Allah. Ya. Biarlah waktu panjang Belanda di Indonesia. Kan? Biarlah mereka berkeliaran, namun tidak pernah berhenti berdakwah, mentarbiyah umat, mendidik umat, tabligh kepada umat. Bayangkan dengan kekuatan Belanda 350 tahun, tapi apa yang terjadi? Indonesia menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia. Kan? Kenapa? Tahu hakikat. Ari ayeuna mah lain, ayeuna mah pokona teu akur jeung aing podaran ku aing. Teu akur jeung aing bom ku aing. Gitu ayeuna mah. Maka sekarang dengan tersulut sedikit saja hanya dalam waktu 10 menit bisa yang mati puluhan ribu. Dalam waktu 1 hari 2 hari yang mati sudah ratusan ribu. Dalam waktu seminggu 2 minggu yang mati bisa 1 juta 2 juta. Lihat, kenapa? Karena visinya membunuh. Visi misinya ini membunuh. Kalau ajaran Allah bukan. Para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang dulu para aulia-aulia Allah bukan membunuh, menyelamatkan manusia, menghidupkan manusia.
Namun ya, mengusir para penjajah-penjajahnya yang menjajah jiwanya. Paham? Kahartos. Kudu apal atuh dongeng kemerdekaan. Lain merdeka teu salat tuh jeung. Merdekanya teu merdeka teu salat mah atuh. Banyak embung ngajinya teu merdeka. Temong orat teu merdeka. Ujang sok nyaritakeun kagorengan batur teu merdeka eta mah atuh gitu kan. Sengawadul teu merdeka atuh angre ujang teh terjajah. Tuluy kagak jajah sarua ka batur sengawadul. Ya. Merdeka mahnya merdeka. Merdeka ti mana ieu ujang gitu. Masih kena dijajah jang. Mun ujang bodoh keneh ka Allah ujang teh dijajah. Kartos. Mun ngaji dijajah eta teh. Mun salat dijajah eta teh. Geus merdeka acan. Acan. Ini mau berbicara kemerdekaan yang mana? Yang hakiki, yang mana ini? Gitu kan? Kalau berbicara yang hakiki, yang merdeka mah wah jadi wali jangan euy. Masya Allah. Si asa geus merdeka itu merdeka asa geus merdeka tuluy we sosorodotan balap karung. Main rebutan. Lain gitu. Matak lamun urang ayeuna. Mun urang ayeuna hayang tuh gaduh langkah sebagai anak incu para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kahiji sing nyaho heula kana hakikat. Geus kitu tuturkeun tah. Ikuti. Lain hantem mah da main rebutan wae mah atuh komo bari dangdutan mah. Kumaha? Sing nyaho aya hakikat kemerdekaan naon nu diperjuangkeun ku baheula ku karuhun urang. Naon? Tuh, nepi ka heubeul sabar 350 tahun padahal bisa rek ngahabisi oge. Teu kan? Naon eta teh pangna kitu teh. Geus nyaho magana ieu, kan? Geus nyaho magana ieu. Langkah teh bakal bener. Tempona 17 Agustusan, teu kan? Ngayakeun haul. Ngahadiahkeun Yasin, ngahadiahkeun tahlil, ka ahli kubur, luluhur urang teh para wali. Luhur urang teh ieu, para pejuang teh para ulama, para pejuang teh para solehin, para pejuang teh mukminin. Sing imut luluhur urang teh eta. Kumaha sikap urang ayeuna? Syukuran ka maranteunanana, sok nyieun ka saya. Lain ngagitak-gitak bujur. Tuluy doraka deui, ai ujang kumaha? Ari nyai kumaha? Kitu syukuran ka karuhun urang. Karuhun urang teh pan para wali, nyai ujang. Kitu nu disebut ngadamel sae teh ka para pahlawan. Manya kitu. Dek nyuguh doraka ka ditu. Manya ila arwahi dangdut. Manya kitu, ila arwahi gapleh. Ila arwahi catur, dek di arwahikeun. Wah, nu bisa di arwahikeun naon? Ya kalaka jadi sedih nu kitu mah karuhun urang teh. Jadi ceurik balilihan di alam kubur. Tuh. Anak incu sulaya teu nyaungeun hakikat nu diperjuangkeun ku karuhuna. Murukan parebut tanah lain karuhun mah. Lain parebut tanah lain. Bener henteu? Lain parebut tanah karuhun mah lain, ya. Karuhun mah ngajaga ta eta ta iman, Islam, ihsan, sina merdeka kabeh tina penjajah nu hakiki. Sina boga kemerdekaan anu hakiki sehingga aman tina murka Allah, aman tina siksa Allah, aman tina segala musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia ieu leungit kadzaliman leungit kamunkaran naon sabab da geus merdeka teh. Dina saat nu disebut ku urang dianggap merdeka sudah 71 tahun tapi malah maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Bukan merdeka. Bahkan ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang justru mau menjajah lagi yang lain. Dirinya sudah
dijajah, lalu mau menjadikan orang lain pun juga terjajah. Akhirnya banyak lagi yang maksiat kepada Allah. Sudah diperjuangkan, sudah dibela oleh leluhur, oleh para wali. Lalu sekarang banyak lagi yang terjajah. Maka para ulama-ulama Allah, orang-orang soleh tidak pernah berhenti daripada perjuangan memerdekakan dirinya, memerdekakan keluarganya, memerdekakan semua manusia di muka bumi ini dari penjajah yang empat ini. Tong eureun, tuluy hanca urang. Tuluy hanca urang tong eureun. Ya, proklamasi kemerdekaan nu 70 hiji tahun mah eta mah dongeng Belanda keluar di mana? Di Indonesia. Tuh. Lain dongeng elehna setan. Lain dongeng elehna hawa nafsu, lain dongeng elehna dunya, lain dongeng Belanda keluar di Indonesia gitu. Kausir tah eta nu disebut merdeka teh. Geus kitu dicekel ku bangsa Indonesia. Geus dicekel ku bangsa Indonesia teh da sifatna aya keneh. Tuh. Sifatna teh aya keneh, sifat penjajahanna teh kusabab teu diusir sifat penjajahanna, akhirna tuh penjajahan masih terjadi. Ngodolimi rakyat masih terjadi, itu kan? Nepika perekonomian rakyat kacau, nepika kesejahteraan rakyat kacau. Caritana Indonesia negara terkaya, tapi buktina malah bangsa Indonesia sangsara. Kekayaan dikeruk di Indonesia ke luar negeri. Namun gitu berarti masih kena aya penjajah. Aya penjajah? Namun aya penjajah itu merdeka. Merdeka teu. Da aya kena penjajah ngan pedah ti heula mah meureun barule mararancung ayeuna darmes gitu. Kitu. Meureun kitu bedana teh di dinya, meureun kitu bedana teh. Masyaallah. Tak teuing Hari itu kan merdeka teuing. Uing ge can merdeka. Allah, kata urang diajar we nya, keune tunuh-tunuh ge diajar urang teh hayang merdeka. Kumaha carana jadi jelema anu merdeka, ngingkik motor butut oge dibawanya. Gitu balik janari kadang balik subuh. Aduh, gitu. Masya Allah. Ngalungi kemis. Dongeng hayang naon? Hayang merdeka. Darumasa diri can merdeka. Rumasa boga harta can merdeka. Kaancam keneh ku seuneun neraka harta teh da bongan teu bisa dipakai ibadah teh. Atuh kaancam harta teh. Kan? Heuh can merdeka teh sakur terancam mah kabehanana. Muga-muga urang sadayana ya ku usaha urang ngaos, usaha dakwah, usaha urang amal, itu amal soleh. Muga-muga ujung caritana urang teh sing merdeka sehingga urang ngaraih kana naon-naon nu dijanjikeun ku Allah sareng ku Rasulna, tina kanikmatan, tina kebahagiaan, kasalamatan, kemuliaan, darajat nu luhur, boh di dunia, boh di alam kubur, boh di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.